Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5521 dari Perintah Kaisar Naga, memecahkan kebutuhan fisiologis. Apa? Kekuatan macam apa ini? Teriak seorang penjaga ketakutan. Mata sang putri terbelalak, raut wajahnya tak percaya. Ia tak menyangka David begitu kuat, hanya ancaman yang akan melumpuhkan para pengawalnya yang terlatih dengan cermat. David maju ke arah sang putri, tanah bergetar setiap langkahnya. Sang putri menatap David dengan ngeri, tubuhnya tanpa sadar melangkah mundur. Kau, jangan kemari. Aku mendapat dukungan dari kuil. Jika kau berani menyentuhku, kuil tidak akan membiarkanmu pergi, sang putri tergagap. David mencibir dan berkata, kuil? Aku akan menuntut balas pada kuil. Kau telah berkolusi dengan istana keenam dan melakukan banyak kejahatan. Hari ini adalah kematianmu. Siapa? Siapa kau? Tanya sang putri dengan ngeri. Di seluruh langit ketujuh, tak seorang pun pernah melihat seseorang yang begitu terang-terangan mengaku menentang kuil. Sang putri tak mengerti bagaimana David berani mengatakan hal seperti itu. Siapapun aku, kata David dingin, yang penting adalah apakah kau bersedia memberitahu kami lokasi pangeran keenam. Sang putri ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu lokasi pangeran keenam. Aku hanya melakukan apa yang diminta pangeran keenam. Tidak tahu? Jejak niat membunuh terpancar di mata David, sepertinya kau tidak mau menerima tawaranku. Setelah mengatakan itu, ia berjalan menuju sang putri. Melihat ini, sang putri buru-buru berkata, tunggu. Akan kukatakan padamu. Ia tahu jika ia tidak mengatakannya, nyawanya akan terancam. David berhenti dan menatapnya dengan dingin. Sang putri menarik napas dalam-dalam dan berkata, istana keenam terletak di sebuah gunung jauh di gurun. Aku tidak yakin lokasi persisnya, aku hanya tahu arah umumnya. Arah umumnya? Secercah ketidaksenangan terpancar di mata David. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum menjawab, atau kau akan menanggung akibatnya. Sang putri dengan cepat menjawab, aku benar-benar tidak tahu lokasi persisnya. Aku hanya tahu istana keenam berada di barat laut gurun, di sebuah gunung besar, dan jauh di dalam gunung itu. David berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, aku percaya padamu kali ini. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Lin Yuner tercengang. Ia tidak mengerti mengapa David tidak mau membunuh sang putri. Namun karena David tidak mau menyerang, ia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dengan kekuatannya, ia tidak bisa membunuh sang putri. Tepat saat mereka hendak meninggalkan aula, sang putri tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah mereka. Bagai ular berbisa, ia melesat tepat ke punggung David. Hati-hati. Lin Yuner memperingatkan dengan keras. Namun, David mengabaikannya dan hanya melambaikan tangannya, menangkal serangan sang putri. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam, kata David dingin. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju sang putri. Wajah sang putri langsung memucat. Ia tahu bahwa ia telah membuat David marah. Ampuni. Maafkan aku. Sang putri berlutut dan memohon ampun. Namun David bergeming. Ia berjalan di depan sang putri dan berkata, bajingan sepertimu yang berkolusi dengan kuil dan mencelakai rakyatmu sendiri tidak pantas hidup di dunia ini. Setelah itu, ia menampar kepala sang putri dengan satu telapak tangan. Sang putri jatuh ke tanah sebelum sempat berteriak, dan nyawanya melayang. Melihat sang putri telah tiada, Lin Yuner tak kuasa menahan cemberut. Karena arwah ayahnya, ia tidak bertanya kepada sang putri apakah ia bisa menemukannya kembali. Sepertinya hanya pangeran keenam yang tahu apakah arwah ayahmu bisa ditemukan. Putrimu hanyalah boneka. Melihat ekspresi Lin Yuner, David menjelaskan. Lin Yuner mengangguk, lalu berkata, apakah kau ingin pergi ke istana keenam? Aku akan ikut denganmu. Kita belum akan pergi ke istana keenam. Kita perlu tinggal di Kabupaten Dongxiang selama 2 hari untuk mengurus kebutuhan fisik kita. Kata Humazi buru-buru. Bab 5522 dari Perintah Kaisar Naga, disalahpahami. Mendengar Humazi menyebutkan kebutuhan fisik, wajah Lin Yuner langsung memerah.
Ia teringat saat ia telanjang dan terlihat oleh Humazi dan David. Karena kalian berdua perlu menyelesaikan masalah pria, aku bisa membantu kalian. Kata Lin Yuner dengan suara sangat pelan. Mata Humazi berbinar ketika mendengarnya dan berkata, benarkah? Bagus sekali. David, siapa di antara kita yang akan mulai duluan? Bagaimana kalau kita main batu gunting kertas? Siapapun yang menang akan mulai duluan, dan sisanya akan membereskan kekacauan ini. Aku tidak mau main, kau saja yang main. David menggelengkan kepalanya. Meskipun Lin Yuner tidak buruk rupa, jika ia memaksanya bermain di luar kemauannya, David tidak akan melakukan hal seperti itu. David pernah bermain dengan wanita di resimen dan batalion, tetapi para wanita itu yang mengambil inisiatif. Bahkan ketika mereka dipaksa mengikuti David dalam kultivasi ganda demi kultivasi, David bersikap pasif. Karena kau tidak mau bermain, maka aku tidak akan sopan. Humazi menyeka air liurnya, lalu menatap Lin Yuner dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, Nona Lin, kita akan bermain di mana? Pilih tempat yang nyaman. Lin Yuner tertegun, lalu tersipu dan berkata, kau, apa yang kau pikirkan? Aku bilang aku akan membantumu, tapi aku akan mencarikan 2 pelayan dari keluarga Linku untukmu. Tapi jangan khawatir, pelayan yang kutemukan juga sangat cantik, dan mereka semua gadis dewasa. Ah! Humazi tertegun. Ternyata bukan Lin Yuner yang menawarkan tubuhnya untuk mereka mainkan, melainkan untuk mencarikan 2 pelayan untuknya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, pelayan juga perempuan, selama ada perempuan, Humazi mengangguk dan berkata, baiklah, karena David tidak mau bermain, berikan aku kedua pelayan itu. Lin Yuner mengangguk, kalau begitu, ikut aku. Lin Yuner membawa David dan Humazi kembali ke kediaman Lin, lalu menyuruh pengurus rumah memanggil 2 pelayan untuk menghibur Humazi. Tak lama kemudian, tangisan seorang wanita menggema dari kamar Humazi, sebuah bukti hasratnya yang terpendam. Sementara itu, David tetap di kamar yang telah ia siapkan, berniat untuk beristirahat. Setelah Humazi melepaskan hasratnya, ia akan pergi menemui pangeran ke-6. Lin Yuner mendorong pintu dan masuk, melihat David duduk di tempat tidur. Ia bertanya, Rekan Taois Chen, apakah kau tidak mau memanfaatkan pelayan yang telah kusiapkan? Tidak, aku hanya tidak tertarik. David menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Chen, kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku berhutang budi padamu. Jika kau tidak tertarik pada pelayan, aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Kata Lin Yuner, sambil membuka pakaiannya. Namun, air mata mengalir di wajahnya saat ia melakukannya. Meskipun David tampan dan muda, dan Lin Yuner tidak keberatan, ia masih merasa sedikit khawatir menawarkan tubuhnya dengan cara yang tidak jelas. Namun, bagaimanapun juga, David telah menyelamatkan hidupnya, dan ia tidak punya cara untuk membalasnya, jadi ia hanya bisa menggunakan tubuhnya. Nona Lin, Anda salah paham, bukan itu maksud saya. David buru-buru bangkit dan mengenakan pakaian Lin Yuner. Ia sudah menangis, dan David tidak bisa memaksanya. Terlebih lagi, David tidak kekurangan wanita. Jika ia benar-benar ingin, ia bisa saja kembali ke surga ke-6, tetapi ada ratusan wanita yang menunggunya. Ketika ia berada di surga ke-6, David diperas hingga kering oleh Ling Yu dan ratusan murid perempuan dari sekte Raja Obat, dan ia tidak akan memikirkannya untuk sementara waktu. Rekan Taois Chen, apakah menurutmu aku jelek? Tanya Lin Yuner. Lin Yuner tidak percaya. Jika ia berinisiatif untuk melepas pakaiannya, pria mana yang bisa menolak? Tidak, aku tidak bisa. David terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak bisa. Mendengar ini, Lin Yuner langsung terkejut dan menatap David dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, ia berkata, Rekan Taois Chen, jangan terlalu pesimis. Mungkin saja seni bela diri yang kau latih membuatmu kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria. Cobalah ubah metode seni bela dirimu, mungkin akan lebih baik. Bab 5523 dari Perintah Kaisar Naga, luka Zhongli telah sembuh. Akan ku coba. David mengangguk. Karena David tidak bisa melakukannya, Lin Yuner tidak lagi memikirkannya dan meninggalkan kamar David. Melihat Lin Yuner pergi, David menghela napas lega. Namun, tepat saat ia duduk di tempat tidur, David merasakan pedang pembunuh naga bergetar, diikuti kilatan cahaya putih. Seorang wanita muncul di hadapan David. Zhongli? Melihat wanita ini,
David langsung gembira dan melangkah maju untuk menggenggam tangannya erat-erat. Ternyata itu adalah roh pedang pembunuh naga, Zhongli, yang telah muncul. Sejak Zhongli terluka, ia terus memulihkan diri di dalam pedang pembunuh naga, tak pernah pergi. Kini setelah ia tiba-tiba muncul, tampaknya luka-lukanya telah sembuh. Tuan, Zhongli tersenyum pada David. Apakah luka-lukamu sudah sembuh? Tanya David. Zhongli mengangguk. Sudah sembuh. Guru, aku sangat merindukanmu selama ini. Aku terjebak di dalam pedang pembunuh naga, tak bisa pergi, melihatmu lebih memilih wanita lain. Aku iri. Menatap mata Zhongli yang memelas dan penuh harap, David tahu persis apa yang diinginkan Zhongli. Awalnya aku ingin istirahat, tapi karena Zhongli membutuhkannya, aku terpaksa memberikannya padanya. Kata David, lalu memeluk Zhongli dan menghempaskan diri di tempat tidur. Aula upacara istana ke-6. Sue Wuing duduk di kursi dengan wajah muram, dan di hadapannya adalah master istana ke-6, Jin Fu. Jin Fu, Guci jiwanya hancur, masih bisakah kau menyerahkan jiwamu? Kami di istana Dao Jahat Tulus dan telah memberimu sejumlah besar batu abadi yang dimurnikan? Sue Wuing bertanya kepada master istana ke-6, Jin Fu. Jangan khawatir, Penatua Sue, saya sudah memberitahu master istana ketiga tentang masalah ini. Master istana ketiga telah mengirim master istana kelima untuk membantu saya menangani David. Asalkan kau membunuh David, aku akan menyerahkan jiwanya padamu. Jiwa orang ini jauh lebih kuat daripada kultivator lain. Janji master istana ke-6, Jin Fu, buru-buru. Baiklah, sebaiknya kau urus masalah ini. David bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dulu di surga ke-6, aku melihatnya memimpin pasukannya melawan pelahap jiwa, dan bahkan para ahli dari surga ke-9 pun datang membantunya. Jika aku tidak melihat kesempatan dan melarikan diri dengan cepat, aku pasti sudah terkubur di surga ke-6. Kata Sue Wuing. Para ahli dari surga ke-9 datang membantuku? Master istana ke-6, Jin Fu, tercengang, ia tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6. Apa yang terjadi pada pelahap jiwa? Apakah jiwanya pun hancur? Sue Wuing menggelengkan kepalanya. Tidak, dia diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Tanya master istana ke-6, Jin Fu, yang membuatnya penasaran. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya. Mereka semua adalah tokoh kuat di surga ke-9. Bahkan jika kukatakan, kau mungkin tidak akan mengerti. Jangan lupakan jiwa. Selama kita bekerja sama dengan baik, Aula Jalur Jahat kita pasti akan membantu Master Aula ketiga akhirnya mengendalikan seluruh kuil. Kata Sue Wuing. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan orang-orang untuk melanjutkan pengumpulan jiwa, kata Master Aula ke-6. Sue Wuing mengangguk dan berdiri untuk pergi. Master Aula ke-6, Jin Fu Chang, menghela napas, berharap Master Aula ke-5 akan segera tiba. Ia tidak percaya diri menghadapi David sendirian. Sementara itu, di kediaman Lin di Kabupaten Dongxiang, Humazi telah bermain-main selama 3 hari, hampir membunuh 2 pelayan. Ketika mereka meninggalkan kediaman Lin, Lin Yuner ingin bergabung dengan mereka dalam pencarian Master Aula ke-6 untuk melihat apakah mereka dapat mengambil jiwa ayahnya. Namun, David tidak setuju. Lagi pula, Lin Yuner terlalu lemah, dan ia akan menjadi beban untuk melindunginya. Namun, David berjanji bahwa jika arwah ayah Lin Yuner masih ada, ia akan membawanya kembali. Namun, David sendiri tahu bahwa arwah ayah Lin Yuner telah lama menghilang dan telah diserap oleh David sebagai sumber daya. Lin Yuner mengangguk, lalu membiarkan David dan Humazi pergi. Meninggalkan Kabupaten Dongxiang, David dan Humazi mengikuti arahan yang diberikan oleh penguasa daerah. Bab 5523 dari Perintah Kaisar Naga, luka Zhongli telah sembuh. Akan kucoba. David mengangguk. Karena David tidak bisa melakukannya, Lin Yuner tidak lagi memikirkannya dan meninggalkan kamar David. Melihat Lin Yuner pergi, David menghela napas lega. Namun, tepat saat ia duduk di tempat tidur, David merasakan pedang pembunuh naga bergetar, diikuti kilatan cahaya putih. Seorang wanita muncul di hadapan David. Zhongli? Melihat wanita ini, David langsung gembira dan melangkah maju untuk menggenggam tangannya erat-erat. Ternyata itu adalah roh pedang pembunuh naga, Zhongli, yang telah muncul. Sejak Zhongli terluka, ia terus memulihkan diri di dalam pedang pembunuh naga, tak pernah pergi. Kini setelah ia tiba-tiba muncul,
Tampaknya luka-lukanya telah sembuh. Tuan, Zhongli tersenyum pada David. Apakah luka-lukamu sudah sembuh? Tanya David. Zhongli mengangguk. Sudah sembuh. Guru, aku sangat merindukanmu selama ini. Aku terjebak di dalam pedang pembunuh naga, tak bisa pergi, melihatmu lebih memilih wanita lain. Aku iri. Menatap mata Zhongli yang memelas dan penuh harap, David tahu persis apa yang diinginkan Zhongli. Awalnya aku ingin istirahat, tapi karena Zhongli membutuhkannya, aku terpaksa memberikannya padanya. Kata David, lalu memeluk Zhongli dan menghempaskan diri di tempat tidur. Aula upacara istana ke-6. Sue Wuing duduk di kursi dengan wajah muram, dan di hadapannya adalah master istana ke-6, Jin Fu. Jin Fu, guci jiwanya hancur, masih bisakah kau menyerahkan jiwamu? Kami di istana Dao Jahat Tulus dan telah memberimu sejumlah besar batu abadi yang dimurnikan? Sue Wuing bertanya kepada master istana ke-6, Jin Fu. Jangan khawatir, Penatua Sue, saya sudah memberitahu master istana ketiga tentang masalah ini. Master istana ketiga telah mengirim master istana kelima untuk membantu saya menangani David. Asalkan kau membunuh David, aku akan menyerahkan jiwanya padamu. Jiwa orang ini jauh lebih kuat daripada kultivator lain. Janji master istana ke-6, Jin Fu, buru-buru. Baiklah, sebaiknya kau urus masalah ini. David bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dulu di surga ke-6, aku melihatnya memimpin pasukannya melawan pelahap jiwa, dan bahkan para ahli dari surga ke-9 pun datang membantunya. Jika aku tidak melihat kesempatan dan melarikan diri dengan cepat, aku pasti sudah terkubur di surga ke-6. Kata Sue Wuing. Para ahli dari surga ke-9 datang membantuku? Master istana ke-6, Jin Fu, tercengang, ia tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6. Apa yang terjadi pada pelahap jiwa? Apakah jiwanya pun hancur? Sue Wuing menggelengkan kepalanya. Tidak, dia diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Tanya master istana ke-6, Jin Fu, yang membuatnya penasaran. Jangan bertanya hal yang tidak seharusnya. Mereka semua adalah tokoh kuat di surga ke-9. Bahkan jika kukatakan, kau mungkin tidak akan mengerti. Jangan lupakan jiwa. Selama kita bekerja sama dengan baik, Aula Jalur Jahat kita pasti akan membantu Master Aula ketiga akhirnya mengendalikan seluruh kuil. Kata Sue Wuing. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan orang-orang untuk melanjutkan pengumpulan jiwa, kata Master Aula ke-6. Sue Wuing mengangguk dan berdiri untuk pergi. Master Aula ke-6, Jin Fu Chang, menghela napas, berharap Master Aula kelima akan segera tiba. Ia tidak percaya diri menghadapi David sendirian. Sementara itu, di kediaman Lin di Kabupaten Dongxiang, Humazi telah bermain-main selama 3 hari, hampir membunuh 2 pelayan. Ketika mereka meninggalkan kediaman Lin, Lin Yuner ingin bergabung dengan mereka dalam pencarian Master Aula ke-6 untuk melihat apakah mereka dapat mengambil jiwa ayahnya. Namun, David tidak setuju. Lagi pula, Lin Yuner terlalu lemah, dan ia akan menjadi beban untuk melindunginya. Namun, David berjanji bahwa jika arwah ayah Lin Yuner masih ada, ia akan membawanya kembali. Namun, David sendiri tahu bahwa arwah ayah Lin Yuner telah lama menghilang dan telah diserap oleh David sebagai sumber daya. Lin Yuner mengangguk, lalu membiarkan David dan Humazi pergi. Meninggalkan Kabupaten Dongxiang, David dan Humazi mengikuti arahan yang diberikan oleh penguasa daerah.